Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Waktu kemarin ya yang dirimu bilang mau berangkat haji gini-gini, udah bilang sama kita makan di itu loh, di restoran apa itu, gak usah disebut nama. Terus kayak iklan. Astagfirullah. Yang dibilangin itu jadi heboh lagi, yang gue malas klarifikasi, ya udah nggak usah. Astagfirullah. Kasih tahu karena supaya kan baru, jadi nanti gini, nanti gini, kemungkinannya naik begini, nanti kamu gini. Yang jelas sih kalau lagi panas kan kemungkinan besar ini kan Juni, ini kan panas gitu, mungkin 39, 40 gitu. Untungnya sih nggak di bulan Juli Agustus. Saya bilang kurma lagi tumbuh biasanya, tapi nggak tahu bisa dipanen apa enggak di bulan-bulan itu kan bulan musim panas di sana. Dan panas, jangan sekali-kali minum air es. Sepanas apapun minum air hangat gitu. Walaupun cari air zam-zam, cari air zam-zamnya yang tidak dingin. Itu akan memudahkan kita untuk beradaptasi badan kita. Karena panas, masuk ke mobil dingin. Kalau yang rodah kan ya dingin banget gitu kan. Tenda wukufnya dingin gitu. Kalau tenda yang reguler kan agak panas dingin gitu. Saya bilang hati-hati pas keluar, panas, masuk, dingin. Nah itu tuh kan perubahan yang cepet banget. Harus dijaga. Vitamin, tidur gitu. Gala nggak bakal jalan-jalan. Kalau nggak penting untuk ibadah mah nggak usah keluar toh. Shopping juga udah di sini, mau ngapain? Jujur berarti sosok Teteh ini sangat banyak menginspirasi Ruben. Banyak. Melakukan banyak perubahan. Iya lebih tua. Gak ada. Jadi ya hal-hal yang nggak kepikiran itu, coba ngebayang nggak, ya deodoran dan hal-hal tisu basah yang udah pasti gue bawa, coba tuh. Kalau kita emang nggak ada yang ngasih tahu kan, gitu. Tim, kasih tahu. Jadi saya baru tahu terus nyari gitu. Dengan ada salah satu nama brand, cari yang brand namanya ini gitu. Jadi saya ikutin tuh ya. Karena kan kita belum pernah ada bayangan ke sana kan. Jadinya setiap habis ngomong tuh saya tulis tuh. Karena udah umur kan, jadi gampang lupa. Jadi kita tulis di handphone, di note, pas ingin ini checklist, ini udah gitu. Dan saya kan gak ada jalan-jalan, jadinya saya siapin juga gak terlalu banyak. Dan ya sampai sekarang ini saya nggak ada packing nggak ada. Karena udah dari 21 hari saya akhirnya hanya berangkat 14 hari. Jadi yang jalan-jalannya nggak saya ambil sama sekali. Selesai balik. Sosoknya seperti apa sih Teh Desi ini? Nih lagi ngobrol nih, meeting. Udah waktunya sholat, dia stop dulu. Dari situ saya belajar. Jadi kegiatan saya syuting, ya mau bener gue sekarang syuting gitu. Mau nggak? Kalau mau, kalau di jam segitu gue maunya selesai asar. Kalau oke. Nggak apa-apa deh, capek gitu. Oke, terus diperbolehkan maghrib, saya sholat maghrib dulu gitu. Dan ya alhamdulillah ya dipermudah sama Allah gitu. Dia iyain gitu semuanya gitu. Ya, ingetin puasa-puasa Teh Desi juga. Teh, kalau ingetin Ruben gimana Teh? Puasa apa ya? Aku selalu bilang, iya kan masih tahap belajar. Belajar itu kan selalu bisa bertahap. Syukur-syukur bisa ikut Senin Kemis, syukur-syukur bisa ikut Qiyamul Lail, sholat malam gitu ya. Syukur-syukur bisa ikut duha, ya yang 2 rakaat aja dulu. Syukur-syukur bisa ntar puasa tengah bulan. Syukur-syukur bisa puasa Daud. Masya Allah. Apa aja lah, semua pelan-pelan. Gak ada yang tiba-tiba jreng, yang sudah istiqomah saja pasti Allah uji gitu kan. Ya semoga tetap terjaga dan Allah selamatkan, itu yang terpenting. Amin. Gitu. Amin. Paling sih oke aja sih dia. Sekarang sih lebih banyak halal nggak? Cari yang halal. Ini ada yang halal, ada yang enggak. Oh enggak deh. Gue takutnya penggorengannya enggak ini deh. Udah enggak deh. Iya, takutnya enggak. Enggak, tapi ini beda. Ada enggak, pokoknya enggak sama sekali pokoknya. Gitu jadinya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya di belakang mungkin kalau ada menu, mungkin kita kan nggak bisa bilang dipisah nggak ininya gitu kan. Restoran kita kali.
Ya kan lebih baik nggak usah nyusahin orang, ya kita pilih. Allah ciptakan dunia luas, ya kita bisa pilih, banyak pilihan. Sama kan, kayak pasangan juga pilihan banyak ya. Siapa tuh? Ada deh. Kita bilang gini, urusan makan kita nggak pikir, urusan yang lain kita pikir. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Kalau ngomongin Vibe positifnya tuh banyak banget. Jadi ketenangannya, terus juga banyak saya akhirnya bisa mengerti tentang hal-hal yang tidak perlu kita tanggapi sama hal yang kita tanggapi itu gimana sih, kagum. Setiap dia habis ngomongin gitu itu saya cerna, terus saya ulang lagi ke dia, kalimat ini gue suka, kalimat ini gue suka gitu, yang kena banget gitu, dan itu relate tanpa saya cerita. Jadi kalau itu pas di hati dan pikiran pasti saya ngomong, itu akan gue save terus kalimatnya, akan ini bagus, karena ya itu yang saya bilang, ketika kita dalam proses belajar ya pasti ada jalannya masing-masing kan gitu, dan banyak sekali ya ibadahnya rajin banget, terus juga sama siapa aja juga dia gampang ya bergaul gitu. Jadi sampai gini, gue aja masih capek senyum, dia semuanya dia baiknya gitu. Jadi maksud saya gini ya, kadang-kadang hal-hal yang di belakang layar yang kita nggak pernah tahu kan, akhirnya kita bisa jadi saling tahu tuh. Oh ternyata gini, ternyata gini. Jadi waktu saya belum Muslim pun ketika dia sholat ya saya nganterin aja, nungguin, udah gitu, pan musola, nungguin terus jalan lagi gitu. Jadi segala proses dan yang lainnya ya menuju itu ya Allah kasih lihat saya dengan pandangan yang baik semuanya gitu. Jadi ya nggak ada yang sulit dalam prosesnya. Oke, agak sedikit kan tiba-tiba media di apa gila, bos langsung turun, aduh ini ngeri banget ini bosnya loh. Dengan berita Ruben dekat dengan Desi. Sebenarnya awalnya kalian sebagai teman dekat tuh gimana? Ini bintang top, kita mau ngapainnya juga yang top ya kan? Iya nggak? Ya ini lagi dia suka begitu tuh ya, udah bintang ya. Dia tuh pasti selalu apa? Dan itu beneran gitu loh ya, dia down to earth, dan ketika apapun yang saya puji gitu ya, ya dia tidak menjadi terbang atau besar kepala, enggak gitu. Selalu ucapannya itu membuat saya senang gitu. Iya, menenangkan. Jadi sepertinya ya itu kan kita ucapannya kan sesama apa namanya manusia ya. Jadi otomatis segala pujian dan yang lainnya itu ya pasti ketika lagi ada pujian gitu. Jadi makanya proses yang saya lakukan itu dimana bukan mengubah dia, tapi caranya dia bisa mengubah saya gitu. Iya, karena yang tadinya saya gampang gini, aduh kepikiran, sekarang tuh udah gitu. Ngebayangin nggak kalau gue posisinya kayak gini ya, ngebayang dia nggak ada cerita hidupnya, ada urusan dia banyak banget, masyarakat yang harus dia gini, di mana di Lampung, di mana di sini, gila, lu nggak mau punya kamar di bandara ya, yang lu bisa langsung pergi ya, di pulang landing, dia pergi lagi, di mana, tiba-tiba di Swiss, di mana, iya, di Oslo, jadi dan itu benar, makanya yang saya bilang, gila ya. Dan itu benar-benar tugas gitu, tugas keluar kota. Lu bayangin nggak, pergi ya udah, kalau malam lu stay aja lah, nginep gitu, enggak, dia PP, tetap dia PP, dan paginya first flight lagi. Kebayang nggak, akhirnya ujung-ujungnya udah gue habis. Kayak tepar juga kata dia gitu, iyalah gitu, tapi seneng gitu bagaimana beliau ini sebagai orang yang ya kalau begini dia sebagai public figure, tapi ketika dia lagi di tengah-tengah masyarakat, oh iya ibu, sosok yang memang benar-benar orang mau bercerita gitu. Jadi makanya ada yang bilang gini, wah ini ada politik apa sih, gue nggak ikut partai apa-apaan, ada aneh-aneh aja kadang-kadang ini, aneh-aneh aja gitu.
Maksudnya ya karena beliau kan sosoknya kuat kan, di posisinya juga bagus gitu. Diadain politik lah, gue masuk partai kagak ada. Terus kalau kita ngobrol berdua aja kagak pernah ngomongin apa-apa. Yang seru gitu. Cuman ya salah satu yang saya bisa petik dari dia itu adalah kita tidak bisa mengubah pikiran orang. Kita tidak bisa menutup semua mulut orang banyak di luar sana kan. Jadi biarkan mereka berpikiran sendiri. Kalau ternyata itu menjadi rezeki dan berkah buat mereka, silakan. Gitu. Jadi tanpa apa? Di MNC. Di MNC. Pokoknya zamannya saya masih suka jadi juri-juri. Masih kecil. Soimah tahu, zamannya Soimah masih mulai di sana kan talent scout ya. Nasar, dulu kan di situ Nasar sama siapa adiknya Cici Paramida? Siti. Ya, KDI waktu itu kan. Itu sempat, Nasar masih kecil, masih umur 3 tahun, ada sampai 5 tahun lah. Saya lama juga sama Igun, sama Robi Tumewu, ada Ramzi juga ketemu. Iya. Saya kan lama juga kerja zaman dulu, kalau di MNC itu kan dari zamannya TPI ya. Iya. Sama Mas Eko Patrio aja lama, sama Mas Eko dia juga ada. Jadi sesungguhnya tuh saya tuh limited edition juga sih berteman yang lama gitu ya. Kalau sama dia ini kenapa lama? Karena setiap kali kalau ada kayak gini nih, acara keluarga diundang. Dulu juga waktu masih berkeluarga, setiap kali dia housewarming, selamatan rumahnya saya datang. Terus kemudian anakmu lahir datang selalu. Kak Igun juga sama, dia ulang tahun, ada mamanya, pindah rumah segala macem. Selalu terlibat walaupun tidak setiap hari berkomunikasi, tapi selalu terjaga silaturahim. Nah itu yang terpenting menurut saya, karena kan teman itu yang terbaik adalah pada saat kita sedang susah dia ada. Tapi kalau pada saat senang mah semua juga biasa. Yang minum jamu yang enggak, yang itu perlu diseleksi gitu. Tapi kalau minum gula mah semua mau pada datang. Nah oleh karena itu alhamdulillah lah semua ini juga terjadi karena Allah. Allah mudahkan untuk tetap terjaga silaturahimnya dan kami juga tetap menjaga silaturahim itu ikhtiarnya ada gitu. Itu aja sih sebetulnya. Karena kesamaan saya dulu lulus S2, saya punya kehidupan sendiri. Ruben ada, Kak Igun juga ada. Kak Igun selalu ada di setiap perjalanan hidup saya juga karena beliau suka. Saya kan selalu kalau mau pesen baju, kan zaman dulu artis ya. Pesen baju cepet ngedadak Iwan Gunawan. Kak aku gak bisa 2 hari. Udah gila lo nyuruh gua 2 hari. Tapi dikerjain juga. Langsung kirim. Iya udah kirim gitu. Nah hal-hal itulah yang membuat saya merasa menilai juga bahwa oh ini orang-orang yang selalu hadir di dalam setiap perjalanan hidup saya. Lagi susah, lagi senang ada juga. Tapi kami itu saling menjaga, nggak pernah kepo. Kalau saya lagi misalnya ada kehidupan saya lagi naik turun, dia suka, lu lagi kenapa? Kenapa? Ada apa sih? Lu gak cerita sama gue? Nggak. Begitu juga sebaliknya, begitu juga dengan Kak Igun. Nah, Kak Igun tuh kepo pada saat lu digosipin sama gue itu, terus dia telepon. Ada apa lu? Gue bilang, dia. Aduh capek deh Kak, lu gue bilang bukannya hari-hari lu tahu kita bilang. Enggak biarin aja, gue mau ngomong katanya. Netizennya pada baper ya, lihat itu. Seneng gitu ya. Ya kan aku bilang biarin aja, kalau itu membahagiakan orang, cerita kita membahagiakan orang. Ceritanya kita sendiri juga nggak tahu ceritanya mau bagaimana. Yang penting mah berbuat berbuat baik. Ibadah memperbaiki diri. Dah itu. Betul. Teteh ngeliat Ruben yang sekarang setelah jadi mualaf, penilaian Teteh lah sebagai teman gitu. Lebih tenang ya. Mukanya lebih kinclong yang jelas. Maksudnya terudet gitu, kalau kata orang Sunda itu terudet, jadi lebih ya lihat deh di foto-fotonya dia lebih yang gitu, enggak yang gitu, nggak ada sesuatu yang dirungsingkan dalam pikiran, karena kan semua itu apa yang ada di hati kita, apa yang dalam pikiran kita tuh muncul dari raut muka gitu. Nah alhamdulillah sekarang ini lebih segar, memulai kehidupan jam 4 pagi, masya Allah. Kalau kemarin kan belum mau alaf, saya kan nggak bilang. Kalau sekarang mah sayang, masa lu persiapan TikTok jam 4 pagi lu kagak sholat tahajud. Masa jemput dunia duluan lu bangun jam 4 mau ketemu sama Allah, enggak gitu. Jadi kalau sekarang alhamdulillah bisa ngomong gitu kan. Betul. Walaupun 2 rakaat kan alhamdulillah. Jadi si jualannya juga jadi lancar kok, bilang Allah mah gituin mah cemen gitu kan. Kalau berkehendak Allah berkehendak mah apapun yang lu mau juga jadi besok.
gitu. Ya itu yang diomongin itu sama persis dengan yang kalau lagi ngomong ke saya gitu. Ya hal-hal ya itu yang saya bilang lagi butuh masukan yang baik kan. Ya. Terus ya Allah terus kasih kuping saya dengerin setiap dia ngomong itu gampang ke memori, gampang keinget ke save gitu. Nah terus ketika saya pulang tuh pasti saya ingat lagi ini pembahasannya ini gini, oh berarti kita gini ini, gitu. Nah jadi fokus. Jadi dalam proses saya berhijrah pun saya ya ke Ustadz ke Habib Usman ya Habib Usman. Jadi biar nggak ada kuping kanan kiri yang